Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga Buya, sekeluarga dan para santri diberikan panjang umur, sehat walafiat serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mau saya tanyakan begini Buya. Pertama perkenalan dulu, kami Zainuddin dari Tegal Buya. Di daerah kami hidup di daerah pegunungan Buya. Dan di desa kami itu dikelilingi oleh hutan. Terus yang mau saya pertanyakan, rata-rata di masyarakat kami itu menggarap lahan hutan yang aslinya itu ada larangan dari perhutani. Lalu karena makin menyempitnya lahan pertanian, akhirnya masyarakat itu pada memaksa dan seolah-olah oleh perhutani itu dibiarkan begitu saja Buya. Terus pertanyaannya, apakah hukumnya menggarap lahan hutan yang semula tidak boleh, cuman akhirnya seolah-olah jadi diperbolehkan, tapi karena memaksanya masyarakat karena sulitnya atau semakin berkurangnya lahan pertanian itu Buya. Sekian Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di dalam fikih Islam itu disebutkan tentang lahan mubah. Kayak hutan belantara, padang pasir tidak ada memilikinya. Maka nanti ada ilmu namanya ihya. Ardil mawat, menghidupkan tanah-tanah yang mati, tanah yang tidak bertuan, tapi milik negara. Maka yang merapikan, yang menebang hutannya adalah sah untuk memilikinya. Tinggal ngurus suratnya. Kalau memang itu terbukti adalah hutan yang bebas. Dan tidak ada peraturan, tidak ada larangan. Tapi kalau hutan itu larang untuk ditebang, maka itu demi kemaslahatan. Kalau kita maksa, dosa. Karena mungkin sebab banjir itu gara-gara pembangkangan orang-orang itu. Berarti egois dia. Misalnya hutan itu tidak boleh. Hutan itu tidak boleh ditebang, kalau petang nanti menjadikan sebab kelongsoran, banjir dan sebagainya. Ini kan kemaslahatan orang yang di bawah. Rupanya egois dia. Nah, egois lalu dia menebang, dolim dia. Nggak akan berkah hidupnya kayak begitu. Dia hanya mikir dirinya sendiri, nggak mikir bahasanya di bawah ada akan runtuh nanti, akan mengalir air ke bawah dan sebagainya. Lah kalau semua sudah dilarang oleh pemerintah, itu demi kemaslahatan, ya harus kita patuhi. Selagi Anda tahu, patuhi demi kemaslahatan. Maka melanggarnya adalah juga dosa, haram. Melanggar kok. Kalau itu untuk masalah. Dan kadang kita sempit, nggak ngerti masalah. Coba. Siapa yang ngira pohon aja ditebang kok bikin banjir? Itu kecuali waktu kita belajar di SD, bahasanya pas semakin gundulnya gunung, itu kan gitu. Kan saya nggak ngerti, nggak kebayang. Apa sih urusan banjir? Banjir kan hujan. Apa ini? Kan gitu ya. Orang nggak paham. Tapi setelah dikasih wawasan baru ngerti. Jadi kalau sudah pemerintah mengatakan tidak, patuhi. Kalau kita melanggar, dosa. Sebab patuh kepada pemerintah dalam kebaikan adalah wajib. Tapi kalau patuh suruh nggak benar, nggak boleh kita. Kita suruh nyuri, suruh ngampung, nggak boleh. Suruh melakukan keharaman, nggak boleh. Selagi itu masih kebaikan, hendaknya kita patuhi. Lah kemudian Anda sudah tahu hukumnya nggak boleh. Cuman ada mungkin penguasa setempat yang pura-pura tidak boleh. Lah ini pura-pura tidak boleh itu bukan. Maka ya dia zalim. Anda tahu, biarpun dia seolah-olah mengizini, tetap nggak diizini. Cuman biasanya ini adalah macam-macam kejahatan yang terjadi. Bisa saja penguasa setempat nanti adalah membiarkan ada kepentingan juga, kan nggak ngerti. Cuman kita tidak menuduh orang di situ, tidak. Bisa saja penguasa di situ karena punya kasih sayang, bukan karena jahat, mohon maaf. Tapi ada yang jahat, bayar aja sini lah, tenang aja, di sini yang minta aman. Itu bisa, itu jahat. Tapi bisa yang benar kasih sayang. Benar juga ini petani ini. Biarpun demikian tetap salah. Kalau memang seorang penguasa ini adalah bisa bisa berbicara, dibuka saja. Apakah sewanya sewa, tapi tetap rapi sebab ada aturannya. Sebab urusan kemaslahatan ini harus benar-benar dijaga. Nggak boleh orang egois mikir kepentingan dirinya sendiri. Sebab kalau orang biasa egois, di saat dia fakir, maka kalau jadi pejabat dia yang paling gede korupsinya. Itu kejahatan mental. Dia nyuri tanahnya satu petak, dia jahat satu petak. Kalau jadi pejabat dia mungkin pulau-pulau yang ditelan. Hanya karena dia fakir saja gitu. Maka kita melatih diri kita untuk tetap qanaah nerima apa yang Allah berikan, itu penting. Kalau jadi pembantu saja dia bohong dengan bosnya, saya harga 700 bilang 1000, maka dia kalau jadi pejabat dia yang bahkan merubah angka itu. Jadi ustadz makan duit yayasan itu. Jadi kita perlu kejujuran di hadapan Allah ya. Selagi tidak boleh, sudahlah tidak boleh. Rezeki Allah. Ada orang nggak punya sawah juga makan, ada kok. Kan gitu ya. Ada kan yang nggak punya sawah hidupnya. Ada orang nggak punya kebun bisa. Ada orang nggak punya. Bahkan anehnya di Arab tuh nggak ada kebun, beras ada lengkap, sayur semuanya ada, buah ada semuanya. Karena berkah. Jadi maksud kami adalah kepatuhan kepada pemerintah ini penting.
Jangan sok tahu deh. Oh nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Nggak akan pemerintah melarang kecuali itu ada kemaslahatannya. Nah, selagi itu kemaslahatan jangan Anda langgar. Tapi kok pemerintah sebab membiarkan ada dua macam. Membiarkannya karena kasihan tetap salah. Mestinya dikasih lapangan kerjaan yang lain. Berpikir. Atau dia dengan niat kong kali kong yang jahat. Oh ini jahat plus jahat. Nggak baik juga. Jadi selagi dilarang, mohon kami tetap anjurkan kepada siapapun untuk patuh kepada kebijakan pemerintah. Wajib patuh kepada kebijakan pemerintah yang sifatnya maslahah. Kalau Anda melanggar, tinggal taubat istighfar. Allah Maha Pengampun kok. Gitu saja. Ya, tinggal menarik diri daripada kezaliman tersebut, kejahatan tersebut, agar tidak mengakar di hati kita menjadi kebiasaan menjadi orang jahat. Semoga Allah mengampuni semuanya dan semoga petani-petani di sana banyak rizkinya, biarpun tidak harus mengambil lahan-lahan yang dilarang. Insyaallah percayalah banyak rizki. Allah tiba-tiba anaknya keluar kampung, keluar ke kota sana, pulang bawa rezeki yang banyak. Allah tiba-tiba apa? Punya sawah di kampung sebelah sana yang gede lagi. Kan begitu mudah kan. Nanti kuncinya apa? Innallaha ma'al ladzina taqaw. Kalau kita semakin takwa kepada Allah, dibuka jalannya nanti, jangan khawatir. Allah alam bisawab.